Iya, siapa ya? Silakan masuk. Wih, halo. Siapa ini? Masuk terlupa sama saya. Saya lagi dok. Wow, Mas Ivan. Saya lagi. Apa kabar Mas? Sehat dok. Amin. Dok di luar. Kenapa? Saya pikir mendung. Kuning mendung. Polusi ya? Ternyata kok polusi dok. Iya, emang Jakarta. Saya ambil TV dok. Iya, iya. Pergi dok ke saya. Iya. Lagi parah ya Jakarta ya. Polusinya, panasnya, iklimnya. Mudah-mudahan nanti bentar lagi ini musim hujan agak berkurang. Mudah-mudahan. Bulan November ya katanya. Iya. September. Mudah-mudahan ya. Nah itu kenapa tuh dok bisa sampai saya pikir tadi di jalan tuh mendung nih. Maaf gini saya. Ternyata asap yang tebal ya. Asap itu kenapa bisa gitu ya? Aduh, nggak tahu juga saya itu bisa begitu. Kenapa ya? Saking udah industrialisasinya. Padahal pabrik-pabrik udah di daerah ya rata-rata ya. Tapi kenapa masih polusinya masih tebal aja? Mobil kali ya, mobil Nah, motor dan jadi transportasi mungkin mobil, ya. motor, gitu ya. Apalagi saya perhatiin tadi di jalanan dok. Lah sekarang bukan dari beloan. Oh, Platnya udah bermacam-macam abjad ada dok. Bogor, ada dari mana-mana. Ada yang Tegal, ada Kebumen. Bahaya nggak sih dok kalau polusi begitu dok? Bahaya ya. Hah? Bahaya kalau kita nggak Aduh. tanggulangi dan kita nggak sikapi dengan baik ya, terutama untuk yang kaum yang risiko tinggi seperti anak-anak, juga kepada manula atau lansia yang ada apalagi ada riwayat asma, pasti terancam itu. Kita juga harus sikapi dengan baik ya. Gimana caranya supaya mereka kita bisa lindungi gitu kan. Coba dok saya mau tahu dari segi kesehatan dulu deh. Tuh kalau banyak polusi kayak gitu di Jakarta, penyakit potensialnya apa? Paru-paru ya. Penyakit paru-paru. Soalnya di paru enak dok ya. Iya. Ini paru penyakit dok. Iya, sakit paru. Kita baru lepas dari pandemi COVID. Saya pakai masker lagi dok. Iya. -95. Iya, sekarang lebih hitam malah daripada dulu ya. Apa? Pupilnya juga lebih hitam. Aduh. Karena saking Iya, polusinya. Aduh saya apa dok kan saya bilang gitu sih dok Iya, ya? iya, silakan. Banyak banget dok. Saya tadi gak ada batuk-batuk. Iya. Dok. Oh jadi juga dia mempengaruhi bentuk Iya dong kan fungsinya bulu hidung itu kan untuk menyaring udara, menyaring pernapasan. Kalau memang ada kotoran pasti nyangkut di bulu hidung itu. Ya. Itu nanti bereaksi dengan cairan di hidung kita, ingus atau sekret di hidung kita bisa jadi upil yang tebel. Nah ini lagi-lagi pengetahuan baru. Dok, Iya. itu yang upil ya. Iya. Jadi upil yang tidak sehat itu yang kayak gimana dok? Maksudnya bentuk kita kan tebal itu berarti itu. Iya. Kalau dia upilnya semakin tebal itu nggak sehat tuh udaranya itu. Udaranya sih nggak bagus, tapi justru kita lihat fungsi tubuh kita bekerja optimal karena menyaring Oh iya dari benar. jadi Saking kotornya itu saking udara itu. apa lepas dari tangan saya. Iya. Saking tebalnya dok, apa saking polusinya jadi Disaring lah. jadi makin tebal. Betul. Jadi makin tebal makin dan yang kita juga nggak tahu ya itu pastinya tingkat polutannya tinggi dan bahan-bahan apa yang ada logam berat atau ada bahan-bahan berbahaya, bahan kimia berbahaya yang ada di polusi udara kita ini. Sekarang kita tertiga ya di dunia ya. Keren ya. Iya. Jadi polutan ya kalau saya dulu aja polutan nomor Iya. 1 dok. Udara ya. Udara, padahal ya nggak tahu juga ya. Padahal nggak kalau padat lebih banyak kota-kota yang lebih padat daripada Jakarta. Contoh Kayak di New York, misalnya di luar negeri. Ya. Meksiko. Iya, India, Kok bisa ya India? Iya, di Shanghai, di Beijing, Shanghai, padat sekali. Tapi kenapa mereka udaranya bisa lebih Kenapa dok? baik? Analisanya kenapa? Kok bisa Ya, menilai aturan pemerintahnya bisa mengatur lebih baik ya. Contoh, kenapa mereka bisa ngatur lebih baik itu kayak gimana dok? Apa dia juga nak 24 jam kayak kemarin sempat Iya sih di sebenarnya ya. ya nama Pak PJ Gubernur kita Hadi. Sebenarnya sih nggak juga ya, gimana caranya mungkin ya faktor-faktor risiko yang membuat udara kita jadi jelek itu dikurangi seperti pabrik-pabrik atau apa gitu. Nggak harus juga saya. Gimana ya kalau pabrik-pabrik itu sebenarnya di Jakarta udah minimal, maksudnya sudah dalam batas wajar untuk sebuah ibu kota karena sudah diarahkan ke marginal, ke pinggiran, ke perifer. Tapi tetap aja kita
menikmati polusi yang nggak lebih bagus ini, gimana kalau pabriknya masih di Jakarta gitu kan, lebih parah lagi. Dok, nggak sih jangan menikmati dong dok. Sedih saya kalau menikmati asap tuh. Kalau Pak asap, kocak dok orang dok. Ini asap polusi Asap tuh. polusi yang mengganggu ya, Iya. mengancam kesehatan kita. Ini jangka pendek juga, jangka panjang juga. Oh, nah ini jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini gimana dok? Nah ini jangka pendek tuh apa, jangka panjang tuh apa gitu? Iya, anak-anak kita terutama ya, yang misalnya generasi muda kita yang misalnya masih dalam masa pertumbuhan, di mana baru ya nanti nggak bekerja dan berfungsi secara optimal, itu kan nanti mengganggu pertumbuhan mereka juga. Aduh, sorry, sampai pertemuan. Iya, ganggu pertumbuhan perkembangan mereka juga. Pertemuan dan perkembangan. Iya. Kuntet-kuntet Bisa juga, jadi kayak hobbit gitu. bisa jadi juga kalau misalnya gizinya Wah, harusnya terpenuhi, oksigennya harusnya bisa mendistribusi iya, darah sih dok. dengan baik. Kalau misalnya terganggu oleh bahan-bahan polutan, ya bisa jadi terhambat. Jadi yang kasiannya yang bocil-bocil dok. Iya, anak-anak kecil ya. Berbagai lah yang kita hidup di zaman masih polusinya sedikit kan. Kalau Iya. sekarang ini bisa kita prediksi nanti risikonya kemudian hari anak-anak kita itu gimana. Jadi darahnya, di dalam darahnya dia tuh udah campur timbal, polusi, Iya. apa Logam-logam berat segala macam, nanti ada bahan, siapa tahu ada bahan karsinogenik juga kan, bisa nggak tahu juga ya. di dalam darahnya anak itu. Iya. Ya kita harus. Nah itu jangka pendek, jangka panjangnya dok. Iya itu ganggu pertumbuhan, ganggu perkembangan itu buat anak-anak ya. Kalau yang jangka pendeknya yang kita lihat banyak infeksi saluran nafas. Iya, banyak batuk pilek. Iya, jadi nggak sehat juga kan kita. Jadi nggak merasa fit. Kita harusnya menghirup udara yang bersih, yang sehat. Di mana kita memang membutuhkan itu, jadi terganggu kita. Udah mau macet. Iya. Jangan banyak di kantor. Iya. Pasti sama tuh orang-orang Polusinya. polusinya begitu. Iya, jadi makin beban kan kita hidupnya. Kayak kita Baru kemarin lepas dari pandemi ya, sekarang kita bermasalah lagi. kayaknya butuh Power Ranger ya dok. Kan polusi itu salah satu musuh tuh dok. Nah ini dok, kalau begitu ceritanya nih, kalau di Jakarta banyak polusi begitu, apa ya kayak gitulah ya, polusi polutan ini, saran terbaik dari dokter tuh ya preventif dah. Maksudnya kita dari diri kita sendiri dulu ya dok. Ya minimal kita kalau keluar, terutama yang daerah-daerah polutan yang tinggi ya kita pakai masker. Nah, kan pakai lagi dok ya. Pakai masker, iya terpaksa kita pakai masker. Itu kalau kita melindungi diri kita sendiri ya. Ini dari diri kita. Tapi ya sebenarnya yang jadi PR dan jadi kerjanya pemerintah. Gimana caranya? Apa kita Solusinya harus mengidentifikasi permasalahannya itu di mana, sumber polutannya itu apa, kan? Bisa mereka analisa dan mereka sikapi dari situ. Gitu loh. Dan bukan ranah kita masyarakat lagi, dan kita juga harus mensupport pemerintah. Ya kalau memang karena kendaraannya makin padat ya kita bantu program pemerintah, misalnya dengan mengurangi ya, kendaraan pribadi misalnya. Oh, bisa naik. Apalagi sekarang LRT udah jalan ya dok. Ya, baru kemarin presiden nomor artis bisa kita cobain manfaatkan. Sebulan goceng nih, masih sebulan goceng cobain. Masih, tapi nanti ntar selanjutnya ada tarif normal. Normal ya. Emang sekarang uji coba lumayan dok. Nah ya. 5.000. Iya. Tadi kita dukung nih upaya pemerintah untuk pakai kendaraan umum. Tuh. Beratnya. Terus kalau dari sisi kesehatan nih dok, ada nggak dok makanan-makanan tuh yang buat ningkatin imun kita dok? Makanan sehat. Ya makanan pastinya dengan gizi baik dan seimbang ya. Gizi baik seimbang semuanya terpenuhi, karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, protein segala macam itu harus kita cukupi semua. Nggak boleh salah satu bahan yang lebih dominan daripada bahan lain, itu harus seimbang dan sesuai dengan takarannya yang kebutuhannya masing-masing ditanya. Dagingnya, lauknya, karbohidratnya, kemudian sayurnya, buah-buahannya itu memang kita butuhkan. Terutama untuk kalau misalnya risiko tinggi paparan udaranya yang jelek begini, kita butuh antioksidan. Antioksidan itu apa dok? Antioksidan itu kita membuat tubuh kita lebih resisten, lebih kuat atau lebih terlindungi dari ancaman radikal bebas. Nah, radikal bebas itu bahan-bahan kimia yang berbahaya buat tubuh kita, di mana yang disebut dengan atau dikenal oleh badan kita, tidak dikenali oleh badan kita, atau benda asing badan kita masuk ke dalam badan tubuh kita.
Nah, kemudian dari bahan antioksidan itu akan melawan badan kita tuh akan dirangsang untuk melawan bahan-bahan kimia yang berbahaya ini supaya tidak terjadi kerusakan sel atau jaringan atau risiko nanti yang lebih buruk lainnya seperti itu. Nah, untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh manusia ada nggak dok kiat-kiatnya dok? Ya kalau suplemen itu sih baik aja kalau diminum ya. Tapi kalau misalnya dari yang alami sudah cukup sebenarnya nggak masalah. Contoh yang alami dok? Sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Sayur dan buah itu kan ada vitamin E, vitamin C, vitamin A juga, kemudian ada mineral, ada zinc, ada selenium, nah itu ada macam-macam itu antioksidan yang bermanfaat untuk tubuh kita yang bisa kita konsumsi untuk mengurangi dampak atau risiko dari polutan atau dari radikal bebas ini. Seperti itu. Saya punya tuh dok temen makan mie ayam, nggak makan sayur sawi ini, jangan dok ya. Mie ayam makan sawi ini, sawi di sayuran. Iya sayuran, walaupun kita nggak doyan, paksain aja makan toh ada ini. Sawi, kalau makan steak tuh ada teman saya makan steak, tapi yang sayuran-sayurannya enggak. Vegetabelnya nggak dimakan, kan itu saya rugi itu, sayang itu. Justru itu obat-obatannya itu. Kalau misalnya kita seimbang makanannya, bagus untuk badan kita. Ini kan sebenarnya steak imbang loh, ada daging, ada kentang, ada sayur tuh. Betul. Kalau dimakan semua tapi jangan dipilih-pilih. Kenapa ya? Karena juga aktivitas fisik kita harus kita jaga dengan olahraga tuh nggak usah lama-lama dan nggak usah berat-berat. Jalan kaki cukup. Sebenarnya kalau misalnya lagi udaranya lagi jelek ini ya olahraga di rumah aja juga cukup. Sebenarnya walaupun misalnya di rumah sehari setengah jam udah cukup. Misalnya seminggu bisa 3-4 kali itu setengah jam atau 45 menit itu udah sangat memenuhi syarat untuk kesehatan badan kita dan meningkatkan aktivitas imun badan kita sebenarnya. Udah cukup, nggak usah berlebihan, nggak usah ya sampai berjam-jam kayak misalnya main basket. Olahraga lo apa nggak sempat olahraga kenapa? Lama main basket gitu misalnya, atau main futsal misalnya sampai 2 jam atau 3 jam atau main bola gitu. Sebenarnya itu olahraga bagus, misalnya bisa dilakukan lah. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu misalnya 15 atau 30 menit aja cukup. Misalnya cuma ngiterin rumah atau komplek lompat sendiri di rumah, skipping di rumah, atau misalnya sit up, push up segala macam, squat jam aja di rumah itu udah cukup banget. Workout ya? Iya, itu setengah jam setiap seminggu 3-4 kali udah cukup sebenarnya untuk kesehatan kita. Udah memenuhi syarat sebenarnya untuk mengaktifasi sel-sel kita supaya kita kuat dan lebih produktif untuk kita melawan polutan atau benda asing yang kita gitu. Teman saya ada dok pertanyaan, olahraganya apa? Lari, di mana? Di pikiran dia ya, nggak bisa move on. Bohongan. Lari di pikiran dia ya, lari itu di lapangan, di komplek. Lari di pikiran dia. Kalau misalnya bisa lari bagus, misalnya setengah jam atau 45 menit itu udah maksimal, udah bagus banget. Kalau misalnya bisa seminggu 2 kali, 3 kali aja. Bener. Dok, berarti nih dok saya jadi pikiran lagi nih, ngomong dokter Seno tuh benar insightful ya. Misalkan tadi kita di awal dokter mengarahkan untuk penggunaan moda transportasi umum. Kan untuk mencapai ke sana kan naik tangga. Itu pun juga saya yakin dilakukan oleh warga Indonesia selama 5 bulan kurus-kurus dong. Saya langsing sehat-sehat. Ideal. Panggil tapi kata saya mah dok ada bedanya. 5 bulan aja dok. Ya. Lelah olahraga sama lelah bekerja atau beraktivitas lain itu beda juga sebenarnya. Saya setuju mas. Iya. Kalau lelahnya aktivitas lain atau lelahnya kerja gitu misalnya kerja sampai lelah itu mentalitas. Itu penat. Kayaknya kita olahraga sama capeknya kita bekerja itu beda. Iya benar. Ya. Walaupun kan kita harus gini dok, nawaitunya niatnya gitu. Sebelum kerja ya olahraga dulu. Iya, maksudnya olahraga dulu. Atau gue sekalian menuju halte, gue jangan naik angkot nih. Bagus. Gue jalan deh. Iya, itu diniatin gitu. Karena badannya bagus. Itu jalan kaki. Betul. Bangsa Indonesia kan bangsa yang paling males untuk jalan kaki. Sebenarnya. Ngomong buat saya ya, dokter loh ini. Iya, paling malas untuk beraktivitas bergerak karena sesuatu dimudahkan dengan transportasi. Mager. Iya. Padahal syaratnya negara maju adalah maju juga transportasi umum. Betul, iya. Jalan 1 kilo 2 kilo sebenarnya biasa aja. Betul panas, gemeteran katanya dok. Biasa aja. Buat buat orang luar negeri jam
jalan segitu sebenarnya Biasa. biasa banget. Aktivitas sehari-hari bahkan. Saya sering lihat Monas boleh-boleh jalan kaki nggak ya? Kayaknya tuh. Betul. Tiba-tiba lah udah di GBK. Iya. Gitu. Dia jalan kaki dari Monas. Iya, karena niatnya emang fun ya. Jadi Nah, iya. camping itu Dia fun sambil selangkah. Oh ini ada gedung ini. Iya, Oh ada gedung betul. ini. Jadi Oh ada toko dinikmati ini. gitu ya. Iya, diliatin kanan kiri. Oh orang-orang Jakarta tuh begini pakaiannya gitu dong. Diliatin sama bule-bule itu dong. makanya mereka sehat ya. Makanya mereka lebih Sehat, produktif. tinggi, badannya juga ini. Iya, dan pikirannya juga lebih cerah, lebih Cerah. mentalnya juga lebih bagus. Karena kan katanya kan kalau tadinya pengen marah, capek, udah harus capek, makin marah. Jadi endorfinnya berubah dong. Iya. Tadinya dia agresi jadi udah Positif, ya, jadi positif sih. berubah energi dalam diri dia. Iya. Jadi pikiran-pikiran negatif dihilangkan dengan yang positif karena olahraga, karena badan kita lebih sehat, karena pikiran kita lebih cerah gitu kan. Kalau kemarin pas pandemi terbiasa ya jaga imun biar aman, Iya. harusnya sih ini bisa lah kita lalui. Bisa, ya. harusnya bisa. Ya, Tapi tidak bisa. ya, ya. Tapi makanya pemerintah sempat bilang ada mau hybrid lah, jadi setengah-setengah nih ada yang masuk, ada yang di rumah WFH, jadi kerjanya hybrid loh. Iya, Jadi nggak iya, full ke kantor, semua itu kan ngurangin jumlah peredaran kendaraan. Ya, kalau memang bisa Jalan. secara signifikan berpengaruh ya kenapa enggak, coba aja. Kalau saya pikir kalau misalnya tidak dicoba tidak Nggak bisa dievaluasi. evaluasi. Iya, bisa coba dulu Ya, aja. kita dukung aja lah. Dukung Maksudnya aja. kita dukung pemerintah aja. Apa mereka melakukan ini, apa mereka melakukan itu. Kalau memang jangan dicela duluan Iya. gitu. Memang warga kita begitu dong. Kadang suka terlalu Perang di pikiran. tuh terlalu reaktif ya. Terlalu reaktif kalau misalnya kita ya udah coba Jadi dulu kalau aja. aku tuh terlalu cepat ngeresponnya gitu. Betul. Coba dulu aja. Wah, Kalau misalnya kita nggak coba kan kita nggak tahu hasilnya. bener. Kalau ternyata hasilnya bagus, kenapa tidak? Gitu Iya, loh. kayak lagu tuh dok. Betul. We never know if we don't try. Betul. Just try. Just do it kalau Iya, kita Nike kan. kita cobain Cobain dulu. dulu aja, just do it. Iya, kita dukung aja program pemerintah apa yang mereka lakukan. Ya kita sambil membantu mengevaluasi dan bantu mengurangi hal-hal yang dari kecil lah seperti itu. Iya. Seperti polusi bakar sampah juga ada juga tuh. Hah? Karena makanya dilarang keras tuh ya bakar sampah di Makanya mana. ada denda kan? Iya. 50 juta tuh. Betul. kalau itu. Tapi dok, itu kalau di psikologi itu ada dok. Nama istilahnya dok, piromania. Oh, Jadi piromania suka itu, sama api. jadi dia sekarang dia punya marah nih, Mm-mm. cemas, gelisah, dia bakar sampah nih. Oh dia ini relate, apa Oh, relapse gitu. tenang. Oh, gitu. Cuman jadinya memang anda mencemari lingkungan. Oh, gitu. Kalau ngeliatin api di kompor aja bisa nggak tuh? Nah makanya salah satu treatmentnya itu kopinya lah, namanya kopinya itu. Orang-orang kayak gitu akhirnya jadi kopi dok. Oh, gitu. Dia tukang tek-tek, Oke. dagang. Kan? Relate. Iya. Nyambung. Iya, jadi Bisa. jangan bakar sampah manfaatnya apa ya Allah, apa yang benar dulu. Iya, iya. Mending dok kadang-kadang saya waktu itu pernah nongkrong di warkop jam 1 malam dok. Kurang kerjaan ya? Pak. Kurang- Malam lo ente bakar sampah ya Allah. Kurang kerjaan ganggu lingkungan ya. Yang terakhir kejadian kan jadi kebakaran tuh. Iya. Di mana daerah Jakarta mana gitu dia lagi nabun kan, misalnya nabun tuh dok. Entah ketiup angin atau karena Iya, kebakaran. karena bahaya ya buat lingkungan, bahaya buat lingkungan juga. Risikonya kebakaran juga. Bisa katanya bisa kanker dok. Bisa. Bisa. Pernapasan Iya, ya. bisa juga. Kebakaran gitu. Bisa juga kan polusi atau polutan atau karsinogenik yang kita nggak tahu, yang bakar Bakar apa gitu ya? bakar bahan kimia yang berbahaya kan kita nggak tahu kalau cuma Sate? daunan Iya, sate enak bakar iya ya begitulah Di mana-mana tuh dok. Tuh. Jakarta tuh. Jadi itu polusi udara tuh macam-macam dok ya. Iya. Pembuangan sampah tuh. jadi rokok juga Oh, udah. walaupun nggak terlalu banyak ya rokok ya walaupun nggak terlalu banyak tapi kalau misalnya bisa nggak ngerokok ya kalau bisa nggak ngerokok lah Gini dong, kalau menurut saya sih lo silakanlah merokok ya, namanya juga rokok. Yang sekarang saya keselin merokok di motor dengan motornya gitu kayak ngelempar granat. Maksudnya kan bisa kena mata. iya ini. membahayakan orang juga itu ya Zolim loh kalau Iya, kata iya. masalahnya mah zolim. Iya. Pencemaran udara itu ternyata bukan cuma dari atau kendaraan, bisa sampah ya, bisa ini, dari pabrik yang rokok. bisa juga Kalau rokok kan emang bisa dia- juga Lo rokok nih ada tempatnya di situ lah. Iya. Ya dipatuhin ya kalau itu mah biar situ-situ aja gitu. Iya, Ini iya. kalau
namun dok asapnya kan kemana-mana gitu. Iya, dari industri juga bisa. Industri juga. Bahkan industri PLTU ya, PLT atau tanggal uap atau listrik ya lah. Pembangkit listrik itu bahan bakarnya batu bara. Nah, itu kan batu bara itu yang mencemar lingkungan juga. Ini negara maju kan udah nuklir sebenarnya. Iya. Dengan risiko-risiko tertentu yang harus disikapi juga. Kalau memang udah siap gitu ya. Kalau memang udah siap, udah mampu, udah proper, udah layak. Beberapa juga ada yang geotermal. Iya. Panas Bumi atau gelombang laut, ada yang bisa macam-macam. Iya. Ya, Kalau saya ya energi yang terbarukan, kita jangan menutup diri sama energi yang terbarukan. Betul. Saya sih nanti begini kadang-kadang, ntar ini kalau peralihan industri tadi batu bara, BUMN beberapa ada yang rugi dong. Harusnya jangan mikir gitu dok ya. Kita gimana caranya kita rangkul dulu, kita beradaptasi, manfaatin bersimbiosis lagi. Jadi jangan, karena kita selalu merasa ancaman gitu. Hal baru yang seharusnya bisa menjadi peluang malah jadi ancaman gitu kan. Kalau misalnya mereka bisa mensikapi itu dengan baik, ya mereka juga ambil bagian dari situ, kenapa enggak gitu kan. Ikut bagian di bisnis itu misalnya kayak mobil listrik gitu kan. Iya, maksud saya kenapa dia langsung mikir itu suatu ancaman yang perlu ditakuti dan merugikan negara gitu. Saya enggak terlibatkan aja. Kalau ternyata memang dia pakai energi alam gitu kayak air, ya itu regulasinya. Bayangin dok, kalau kita nih pakai bahan bakar air diambil gitu terus kan habis juga kalau pakai regulasinya ya. Iya. Kebijakan yang tanpa kontrol ya tetap aja tetap berisiko buat lingkungan. Tetap bisa diregulasi, cuma kan menjaga keseimbangan supaya nggak habis. Ini adalah keseimbangan, memang keseimbangan alam ya. Pemerintah kan tugasnya fungsinya di situ, menjaga keseimbangan. Itu komisi apa tuh kalau di kalau lingkungan hidup? Saya episode sebelumnya kita bahas komisi 9. Kalau ini lingkungan hidup berapa ya? Lupa saya. Oke, ada di komisi pasti ada. Jadi bahan pembahasan lingkungan hidup ya. Tapi yang saya senang sih sekarang ya udah banyak taman-taman RPTRA dok, taman-taman kita bagus-bagus dok. Bisa buat lari, penghijauan juga, penghijauan buat aspirasi juga, menghisap atau mereduksi polutan itu. Nanti juga kayak kalau ada hujan jadi ada serapan. Iya betul. Mencegah banjir juga kan. Karena nyerapnya langsung ke tanah, ke beton. Bagus juga itu udah beberapa. Udah gitu juga sekarang pengguna jalan kaki juga udah nyaman ya. Tapi mohon maaf nih warga Jakarta, jangan dong Anda naik motor di situ dong. Iya, apalagi lawan arah. Nggak cukup tuh kejadian kemarin dok ya. Gimana ya dok kalau gitu? Betul. Itu disiplin dari diri sendiri itu ya. Enggak sih, kalau saya emang masih keras juga. Harus ada itu ya. Tindak tegasnya tegas banget lah gitu bro saya. Jadi bukan tegas doang. Betul. Poinnya tuh udah harus. Kalau kita nunggu sadar masyarakat nggak sadar ya. Iya, skala 1 sampai 10 ya kan misalnya dok. Kesadaran masyarakat ya 13 lah, 15 lah itu. Udah kayak ujung lah gitu supaya dia nunggu kesadaran nggak sadar ya harus kita sadarkan ya. Benar tuh, harus disadarkan. Para elit lah. Iya. Elit di Indonesia itu harus gimana caranya? Ya kalau nggak gitu ya bebas nih kita nih boleh. Jangan bebas kan bukan berarti seenaknya ya. Betul. Iya. Cuma tadi penggunaan kendaraan juga mungkin diatur. Berapa nih yang masuk ke Jakarta? Ya, saya paham. Maksudnya tadi mungkin sudah bilang ngadu nasib gitu dok. Nasib cuman kalau bisa pemerataan dok. Gitu. Jadi jangan tersentralisasi hanya di ibu kota aja ya. Betul. Ibaratnya ya tersebar lah gitu. Kesempatan kerja. Pinggir-pinggiran kita si peluang di sana juga ya. Jadi nggak lari semua ke Jakarta gitu. Terus tiba-tiba Jakarta jadi penuh polusi. Gara-gara di overload, ledakan jumlah penduduk jangan tadi gara-gara kesempatan kerja di daerah-daerah tidak merata, semua kelihatan lah pasti. Padahal sama juga kayaknya perebutan, ujung-ujungnya jadi sampah. Sampah, kriminal, kriminalitas tinggi, masalah-masalah sosial nambah lagi. Kalau nggak kuat-kuat mental, ODGJ, repot lagi di insos nih. Masalah sosial juga ya. Jadi memang kayak butterfly effect gitu. Jadi harus dipikirin gimana caranya. Kalian mikirnya ini bebas aja kok. Ya bebas seperti tidak ada aturan gitu. Gitu kalau ya bebas yang bertanggung jawab gitu. Gitu dok. Oke, kalau gitu kita balik lagi dok ke polusi udara.
statement terakhir deh, karena kita udah banyak banget nih membahas tentang penyebabnya lah, cara-caranya tadi juga udah terbahas lah, sampai ternyata masalah ini merembet kemana-mana. Iya, masalah sosial, ya. Politik juga tadi sempat kita bahas. Pesan lo buat masyarakat ya, para pendengar Pot Laksmi. Oke, jadi untuk kita menghadapi situasi polusi terutama buat masyarakat ya. Jauh dari pemerintah, mereka punya PR pasti jelas harus mereka kerjakan itu PR, gimana caranya mengurangi polusi, gimana caranya mengatur kegiatan masyarakat supaya tetap produktif tapi jangan sampai merusak atau mengganggu lingkungan gitu. Kalau untuk masyarakat sendiri ya pastinya untuk menjaga kesehatan pribadinya, kalau misalnya memang harus keluar rumah pakai masker itu suatu hal yang bagus ya. Kebiasaan yang bagus yang misalnya kita bisa lanjutkan dari masa pandemi, kenapa enggak gitu loh, toh kita dulu udah biasa. Kemudian juga kalau memang nggak perlu amat atau memang bisa bekerja dari rumah, ya kita kerjakan hal-hal apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Kemudian menjaga diri kita, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan mental kita, dengan menjaga kesehatan tubuh kita pastinya dengan gizi tadi, gizi seimbang, makanan yang bagus, kemudian juga olahraga yang teratur. Olahraga itu harus teratur dan kontinu, jadi nggak cuma sekali atau 2 kali atau beberapa kali atau cuma berapa kali musiman, tapi tetap kontinu kita. Seumur hidup kita harus tetap olahraga tuh, jadi jadi seminggu misalnya cukup 2 kali atau 3 kali aja, itu udah bagus. Bisa setengah jam atau 45 menit atau misalnya maksimal 60 menit, itu udah cukup banget kalau untuk dari sisi kesehatan. Kan kita bukan mau jadi atlet gitu loh. Kalau misalnya mau jadi atlet beda, sebagai kompetitor kita harus latihan tiap hari, misalnya 2 atau 3 jam, itu baru kita mau jadi atlet. Kalau kita hanya jaga kesehatan diri kita aja, sebenarnya seminggu 2 kali atau 3 kali itu udah cukup. Rutin setengah jam atau sampai 1 jam itu udah bagus banget ya. Kemudian jaga kesehatan mental kita, jangan kita hindari stres yang berlebihan, kita hindari hiburan-hiburan yang nggak sehat, pastinya kita cari hiburan yang baik, yang sehat bersama keluarga tentunya. Nah, itu yang bisa kita mendekatkan diri lagi kepada keluarga. Ibadah yang bagus tuh kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, hal kayak gitu mungkin hal-hal kecil, hal-hal minor yang bisa kita lakukan untuk kesehatan kita kepada Tuhan. Jadi hal kayak gitu mungkin hal-hal kecil, hal-hal minor yang bisa kita lakukan untuk kesehatan diri kita sendiri atau masyarakat juga. Oke, Dok. Ini episode kali ini juga semoga bisa memberikan manfaat nih kepada para pendengar Pot. Oke, Pot Laksmi. Oke Dok, sampai jumpa lagi ya para pendengar Pot Laksmi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Pot Laksmi. Terima kasih.